Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Isamuddin, STHI MUD, dosen pengampu mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah di program studi S1 Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Darussalam, Gontor. Mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam sebagai materi lanjut atau mata kuliah lanjut dari Al-Madkhal ila Ilmi Tasawuf, juga merupakan materi prasyarat bagi mata kuliah Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah. Materi Qadhoya Sufiyah Ra'isiyah ini berbobot 3 SKS dengan beberapa capaian mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, yakni mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa konsep-konsep kunci dalam tasawuf akhlaki seperti tentang tauhid, mujahadatun nafas, maqamatul qalb, zikir, dan wirid. Selain itu juga ada capaian mata kuliah selanjutnya, yaitu mahasiswa mampu menemukan, membandingkan, dan mengevaluasi beberapa tasawuf, konsep kunci tasawuf yang berevaluasi atau berelasi dengan psikologi seperti khauf dan roja, fana dan baqa. Kemudian selain itu, yang ketiga adalah mahasiswa juga mampu mengkritisi berbagai teori-teori tasawuf yang masih diperdebatkan seperti wahdatul wujud, ittihad, dan hulul. Dan kemudian CPMK yang terakhir untuk bagian standar etika adalah mahasiswa mampu mengamalkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan mereka, baik akademis maupun kepesantrenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qabla dars hayya naqra hadhihi al-adiyah wa doa Al-Jawshan Al-Kabir pada diktas sifat Khamis Asyar Ma'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Halim, ya Azim, ya Hakim, ya Qadim, ya Muqim, ya Karim. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, khallisna minan nar. Ya sayyidal salat, ya muhibbad da'awat, ya waliyal hasanat, ya rafi'ad darajat, ya azimal barakat, ya ghafirul khati'at, ya dafi'al baliyat, ya sami'al aswat, ya mu'tiyal masulat, ya alimas sirri wal khafiyat. Subhanaka la ilaha illa antal amanul aman, khallisna minan nar. Ya khairal ghafirin, ya khairal nasirin, ya khairal hakimin, ya khairal fatihin, ya khairal dhakirin, ya khairal warisin, ya khairal hamidin, ya khairal raziqin, ya khairal fasilin, ya khairal muhsinin. Subhanaka la ilaha illa antal amanul aman, khallisna minan nar. Ya man lahul izzu wal jamal, ya man lahul mulku wal jalal, ya man lahul qudratu wal kamal, ya man huwal kabirul muta'al, ya man huwa syadidul mihal,
يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده أم الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبنان يا ذا الأمان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار يا من هو الله كل شيء بعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من ترك كل شيء لمحبته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتني على أهل المملكة سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى يا منزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا يا مطلق الأسرار سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا منان يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا واسع يا موسع سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار يا صانع كل شيء يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مرحوم يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك لا إله إلا أنت الأمان خلصنا من النار يا عدتي عند الشدة يا رجائي عند مصيبتي يا موسري عند الجحشي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا قياسي عند فقاري يا ملجأي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي Alhamdulillah. Qara'na hadha doa al-gharib al-masuk min Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allama bila alim al-qawl. Yang pertama biasanya memang kenapa kita perlu melazimkan kita perlu memilih doa khusus yang perlu kita panjatkan sehari-hari. Dalam tradisi tasawuf Masri, jadi para ulama yang namanya mereka punya amalan-amalan atau ibadah khusus baik yang mana maupun ulama. Yang ulama blok banyak ya, sekitar berbagai dan sebagainya.
yang mahal seperti ini itu mereka punya, saya punya duit atau apa? Karena sudah ada ini alur itu buat adikro wal di berbagai tradisi. Kemudian insya Allah ini kita pertemuan terakhir alan kita akan mengulas secara umum materi tasawuf pada pertemuan yang telah lalu. Materi kita Qadriyah Sufiyah Roisiyah itu dalam struktur materi tasawuf di AFI itu ada matematika. Dan mungkin terakhir saya akan menghubungkan beberapa sebelumnya dan beberapa setelahnya. Mungkin kaitannya aku ketika nanti akan memilih riset. Yang pertama mukadimah antara mukadimah dari tasawuf, jurusan kedua apa itu sejarah dan sebagainya. Kemudian yang kedua baru masuk Qadriyah Sufiyah Roisiyah. Tema-tema utama tasawuf ini kan kita akan masuk fase yang kedua. Kemudian yang ketiga ada khusus Sufiyah. Biasanya kalau yang Qadriyah Sufiyah ini kita mengambil konsep secara umum, konsep inti. Kalau khusus kita langsung mengambil grand pemikiran ulama tertentu. Contohnya misalnya ketika berbicara tentang Maqamatul Qalb, tentu kita akan membaca pemikirannya siapa? Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi dalam bukunya Maqamatul Qalb. Bagi farqi bainal qalb wal fuad atau as-sadr wal qalb wal fuad. Ketika berbicara tentang konsep maqamat, ya, kita merujuk ke orang pertama kali memutuskan yaitu Muhammad Al-Ghazali. Kemudian nanti dikuatkan dengan apa namanya mungkin tasawuf ulama Nusantara. Jadi ini merupakan tambahan bahwasanya konsep-konsep tadi itu ulama kita di Indonesia juga mempunyai hasilnya sangat luas. Ya, bahkan Indonesia ini terkenal di dunia dengan sufinya. Beberapa ulama Al-Makassari, Al-Ghazali, yang mereka mempunyai kitab-kitab yang lain yang kita termasuk. Nanti akhir semester 7 ke semester 6 kalian akan mendapatkan materi Qadriyah Sufiyah Mu'asir. Jadi bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat itu untuk menjawab problem kontemporer yang ada. Mungkin beberapa hal ini kita sedikit menyinggung beberapa materi yang sudah antum pelajari semuanya secara umum. Kemudian kaitannya dengan materi yang akan kita ambil nanti dan mungkin suatu saat antum akan ingin mengambil riset. Yang pertama, sebenarnya tasawuf itu tidak begitu ya, namanya kita bisa melihat grand pembahasannya itu nggak lepas dari ini, tidak lepas dari ini. Yang pertama adalah tentu kajian utama tasawuf adalah al-insan atau manusia, al-insan. Tentu apa yang dibahas tentu berbeda dengan ilmu yang lain. Pada intinya tidak lepas dari 4 hal ini. Al-awwal al-insan min haitsu a'malihi al-batin. Jadi objeknya adalah manusia, terutama kaitan dengan perbuatan-perbuatan batin. Perbuatan-perbuatan batin. Kalau zahir itu ranahnya adalah fikih. Fikih muamalah, fikih siasat. Kalau kaitannya dengan fikih relasi antara manusia yang lain adalah fikih muamalah. Kalau kaitannya politik fikih siasat. Kaitannya dengan ibadah, fikih ibadah. Ya, itu fikih. Tapi kalau tasawuf kaitannya dengan min haitsu amalihi al-batin. Makanya kalau antum perhatikan kan ada maqamat. Maqamat apa yang pertama? Maqamat itu kemarin at-taubah. Taubah itu yang pertama kali lihat adalah batinnya lebih dulu. Niatnya kan ya, niat kemudian baru nanti akan boleh. Ini sul batin. Setelah taubat ada maqam selanjutnya adalah maqam ada yang suhu, ada yang wara, ya al-ulama, kebanyakan semuanya terkait masalah batin. Apalagi yang pembahasan al-ahwal, itu ahwal ya. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Ahwal.
Fana, apa lagi? Bako, apa lagi? Warok, warok, bako, kemudian khauf, roja, ya, semuanya itu menggunakan af'alul badi. Khaufa ya khaufu, khaufa, khaif. Itu kalau dalam tasrif masuk ke fi'il yang kelima lah biasanya. Kalau yang kelima itu af'alul badi. Nah, al-ahwal itu adalah af'alul badi. Nah, ini bagian dari maudhu utama tasawuf, af'alul badi. Bukan berarti meniscayakan menghilangkan yang dohir, bukan. Itu dohir itu tahap yang pertama. Tapi tembakan tasawuf adalah yang batin. Makanya kita membahas tentang mada, fana, baqa, ya, kemudian khusyuk, wudu, itu kan khususnya masalah. Yang kedua, al-insan min haitsu kayanihi al-batini. Kalau tadi itu amal, sekarang kayak dimensi. Maka kalau nanti kita membaca buku ini, misalnya dia akan ada bab beberapa ya. Ini juga. Jadi ada maqamatul qalb. Kalau itu kan nggak kelihatan. Artinya kalau sini itu pembahasannya anak FK ya. operasi jantung gitu, operasi hati juga. Tapi hati yang di sini adalah ini pembahasannya anak-anak fakultas ya. Terus sedikit bedanya kan ya. Kalau mereka kelihatan, kita nggak kelihatan ya. Jadi ada maqamatul qalb, itu namanya albat, ada asqadar luas, ada bawahnya qalb, bawahnya lagi fuad, bawahnya lagi lu. Itu kalimat itu ada maunya tapi nggak mengdur batin. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Qalbun salim, qalbun marid, maka dalam fuad, maru ada, tapi itu pembahasan kita ya. Al-insan min haitsu kayanihi al-batin. Jadi nggak bahas mata, nggak bahas tangan. Ya itu dibahas, tapi nanti terkaitannya dengan yang batin. Gitu ya. Yang ketiga, al-insan min haitsu tasawwurihi al-batini lil wujud wal kaun. Jadi setelah membahas tentang jiwanya, bagaimana kemudian mereka bisa melihat sesuatu yang ada di luar mereka. Makanya bagaimana memandang alam, bagaimana memandang tumbuhan, bagaimana memandang suatu musibah. Makanya nanti ada paham seperti konsep-konsep syuhudul ahadiyah, wahdatul wujud, intuition of existence, bahasanya al-atas ya. Jadi kalau al-atas itu kuncinya harus paham tasawuf dulu kalau dibaca kuliah. Gak paham sulit. Istilah semuanya tasawuf ya. Tasawuri al-bani. Yang ketiga al-insan min haitsu ma'budihi bil ihsan. Membahas tentang siapa yang disembah manusia. Tapi dengan level ihsan. Makanya kan kalau tarifnya al-atas ada tasawuf, al-amal, ilmu, yata'allam, ilmu yang membahas tentang al-amal fi martabati ihsan. Gitu ya. Al-amal fi martabati ihsan. Ini beberapa pokok-pokok ya. Semua bahasan tasawuf kembali ke mana? Cek aja semua materi, semua isu nanti kembali ke sini. Alhamdulillah kita sudah kasih ini beberapa tema-tema yang kita bahas dan ini saya ringkas dari rujukan-rujukan yang utama. Kalau yang ini itu satu tokoh saja, satu tokoh. Karena misalnya Mukasyafah itu pusat logo saja. Next, kemudian kaitannya, nah ini beberapa skema utama, tema-tema inti kita pecah lagi. Al-insan pun kita pecah lagi, ada sekitar kita temukan sudah membahas dan kita berbagi. Wahai Ustaz, soal waktu sudah ada 17. Semua materi tasawuf gak lepas dari ini. Semua materi. Pertama, al-maqamat. Dua, al-ahwal, tidak. Jahadah, an-nafas, al-wujud wal kaun, al-ma'rifah dan at-tarbiyah as-sosial. Al-maqamat wal amal, saya kata dari pertemuan ke ya. Ini intinya ini tasawuf, intinya. Satu dan tiga ya. Paling intinya inti ya ini. Core of the core ya. Al-maqamat, semua tasawuf berarti bahas maqamat wal ahwal. Kemudian yang kedua mujahadah.
Mujahadah itu membersihkan sifat-sifat yang jelek ya, jelek mujahadah ya, atau bahasanya di Al-Quran adalah apa namanya, walasid wama sawaha fa'alhama fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Nafas. Baru ngomong nafas. Nafas tadi itu adalah tadi itu ya, kalau apa namanya itu atau sebagainya. Baru kemudian al-wujud wal kaun, kaifa tasawwurihi. Kemudian al-ma'rifah, kaifa ya. Kalau yang ada maudhu'nya ada al-ma'rifah dan kaifa. Bagaimana sufi itu melihat. Makanya ada intuisi kalau dalam materi apa namanya? Ilmu Islam ya. Kalau di kitab tasawuf menggunakan terminologi al-mukasyafah atau ilmu kasyaf. Lalu kemudian tarbiyah, bagaimana mendapatkan ini tentu dengan metode. Ya, ini materi utama yang sudah kita bahas. Kemudian kaitannya dengan materi selanjutnya, mungkin nanti antum selain gini, saat ini kan riset itu biasanya tidak menggali konsep ya, tapi kita menggunakan konsep. Atau cek aja jurnal atau skripsi tesis, itu bukan membahas tentang konsep asing. Misalnya konsep umum menurut siapa? Misalnya konsep alam menurut Ibnu Sina, atau Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Sekarang model tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan satu konsep untuk menjawab problem penemuan. Gitu ya, termasuk tasawuf juga. Nah, tasawuf ini itu dia bisa menjawab beberapa problem-problem kontemporer yang relate dengan ilmu tasawuf. Dan ini bisa menjadi sebuah judul riset. Menarik. Menjadi judul riset, atau mungkin sebuah judul konsorsium, atau mungkin judul makalah ilmiah ya. Satu contohnya misalnya gini. Tasawuf itu paling mudah dia berkolaborasi dengan psikologi dan psikoterapi. Psikologi masalah apa? Jiwa, perbuatan. Psikoterapi bagaimana menyembuhkan orang. Tasawuf juga ada pembahasan ini. Sadar kalau buat lu. Ternyata motor penggerak manusia adalah kolaknya ya. Motor penggerak manusia adalah kolak. Kemudian juga ada ini epistemologi, bagian filsafat ya. Epistemologi tentang teori ilmu mukasyafah. Teori ilmu dalam filsafat ilmu ini juga tasawuf juga punya ilmu mukasyafah, i'tibar, istisab, fardu ain wal kifayah, maqalat wahdatul yakin ya. Beberapa. Kemudian banyak lagi, kalau bawah ini apa ini? Aksiologi ya, amal, akhlak apalagi. Itu adalah bidangnya tasawuf. Apa kalau dalam bahasa Indonesia virtue, fadilah dalam bahasanya itu Mas Kawin. Kalau Al-Ghazali ya akhlak al-mahmud. Itu pas ke dalam pembahasan di Al-Mu'jam studi yang ketiga. Al-Mu'jam. Di Al-Mu'jam itu akhlak al-mahmud dan semuanya. Terus saya sendiri fokus di sini ekologi. Bagian yang kaum, bukan apa kan kalau kaitannya dengan alam semesta ya, bumi, tumbuhan, binatang, juga negara besar kualitas. Saya mengambil bidang ini, ekologi dan lingkungan hidup. Ya ada Khalifah, ada tajalian, mana Fauzan? Fauzan bahasa tajali. Saya mau ekstrak dari situ, ternyata wow luar biasa. Jadi banyak orang-orang yang apa namanya menunggu konsep ekologi Islam. Kita bisa mengambil ilmunya dari tasawuf. Banyak lagi. Ini beberapa mungkin nanti bisa membuat makalah lanjutan ya, membuat makalah lanjutan kalau ingin membahas riset. Nah kemudian ini tambahan beberapa yang saya sebutkan tadi itu, beberapa yang kita sebutkan di sini, ini adalah pokok-pokoknya itu sepertiga saja dari pokok-pokok tersebut. Mungkin kita yang tahunya hanya yang mainstream ya, tasawufnya ya, Al-Ghazali mainstream. Tapi untuk peluang riset nanti itu juga banyak sekali. Ini saya apa namanya? Ini di bidang tema ya. Yang kita kemarin dari tema. Kalau kita bisa riset berdasarkan tema atau berdasarkan teori. Kalau tema ini
ontologi, epistemologi, aksologi, sofistik ada. Kemudian metode ilmiah, akhlaki, falsafi. Ini kembali ke semester 1 ya. Ada tarekat yang tarbiyah kemarin. Tasgatun nafas, maqamat. Bahkan mungkin setiap tema yang kita bahas, tawakal itu bisa menjadi judul sendiri. Yang penting kan riset itu kan jelas temanya, bisa kita kerjakan, kita bisa mengambil untuk menjadi problem apa. Semuanya ketika maqamat, sabar, tawakal, syukur ya, bisa. 90% saya nggak jadi pasca ya, 90% anak pasca itu bahas tentang psikologi tasawuf. Saya tuh bimbing 5 orang ini semuanya ini taubat, syukur, semuanya untuk membahas menjawab NPD, CPD, PDPD dan sebagainya. Dan ada yang makbul riset di bidang lain. Oke, itu ya. Terus ini juga ini pemikiran ini juga bisa dijawab oleh ini. Ya, individualisme ini dijawab oleh konsep al-ukhuwah, as-suhbah wal-ukhuwah menurut Al-Ghazali. Konsumerisme tentang apa berarti? Apa konsumerisme itu? Daya beli. Qanaah. Apa konsumerisme? Orang itu hajatnya, nafsunya beli aja. Pengen pun sudah banyak kita mentok, pengen mobil A, pengen mobil, pengen B, beli C, D, D sampai. Itu kan konsumerisme bahasanya. Kalau bahasa dulu kan boros ya, takdir, bahas tentang qanaah. Terus ini dari aspek tema. Waktu kita ada pertanyaan di sini ya, bebas pertanyaannya. Sudah berapa ini? Dan saya di sini harus berkuasa ya. Atau pembahasan tokoh. Ini banyak banget tokohnya, silakan ambil. Jangan yang kita kenal aja, kenalkan mainstream ya, saya mau mainstream. Ghazali, Ibnu Taimiyah, apa lagi? Dia boleh aja, boleh aja. Tapi semakin menarik kalau kita mencari tantangan. Saya dulu itu mau bahas Ghazali, tapi saya sudah hatam kitabnya, jadi ini saya jadi tokoh yang lain. Siapa yang mau merasakan itu belum ada yang meneliti. Dan satu-satunya itu pertama kayaknya saya itu. Untuk merasakan dari saya, Imam Ghazali, siapa yang meneliti ya? Udah, saya ambil yang. Kemudian ketika S3, apa yang saya? Yang ketemu Mursi yang ini contoh-contohnya ya. Ada Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Adawiyah, Sufyan As-Sawri, semuanya. Al-Bustawi, At-Tirmidzi, Ibnu pasal klasik, Ibnu Arabi, Sadr, tidak akhir ini banyak sekali. Akun yang Indonesia ini Asumat, Amsa Fantur, Fansuri, Asumatrani, Ar-Raniri, Sikel, Al-Makassir, apa mungkin yang terbaru manuskripnya Mbah Sahar, tasawufnya Mbah Sahar itu kan beliau kan terkenal dengan sufistiknya, jadi beliau punya manuskrip untuk pembahasan tasawuf. Kesan masih diteliti oleh teman saya gitu. Itu manuskrip banyak sekali. Kalau mau bisa saya ya, tamam. Saya kira mungkin ini review umum ya pembahasan tentang tasawuf teman-teman yang kita pelajari mulai dari maqamat awal, kemudian peluang untuk riset dari tema yang kita pelajari, kemudian mungkin siapa yang mengambil tema tasawuf. Ada yang mau mengambil tema tasawuf? Apa nih tadi? Belum nih. Ada yang mau ngambil? Mungkin bisa distribusikan sekarang. Ya. Kerennya apa? Disambungkan. Wa'adillah ya. Wa'adillah. Apa wa'adillah? Tentang apa wa'adillah? Konsep tasawuf. Konsepnya tadi konsep itu sebagai pengendali diri terhadap penggunaan sosial media. Tinggal mencari konsep intinya dalam tema-tema itu. Apa yang match dengan itu, dengan sahabat sosial media itu? Kan sama dia mungkin kaitannya scrolling, ya, kaitannya dengan scrolling itu akan menyebabkan brain rot, kemudian
menyanyiakan waktu, apa namanya, takbir autor, itu bisa antum ambil satu konsep kunci dalam tasawuf ya. Misalnya apa ya, muraqabah. Tahu muraqabah ya? Atau muraqabah? Bukan, muraqabah itu adalah kita selalu merasa diawasi terus. Selalu diawasi, satu hal ya kita kembangkan. Aman? Yang penting punya ya. Oke, ada pertanyaan mungkin apapun terkait dengan tasawuf. Kita masih punya waktu 1 menit ya, tapi itu bonus untuk kalian. Mau berkata bonus apapun, insya Allah tentang tema tasawuf atau mungkin terkait dengan materi atau mungkin juga. Semoga zikri. Untuk metodologi tasawuf ini memang harus memakai kualitatif atau bisa kuantitatif. Kan nanti ada permasalahan dari sosial. Ya. Mungkin dari situ perlu ada data di lapangan gitu. Oke. Itu bisa pakai itu atau harus kualitatif? Insya Allah kalian akan mendapatkan materi itu, saya senang. Kata-katanya nggak mau saya bocorkan dulu ya, saya bocorkan. Tergantung apa yang kita inginkan. Kalau kita itu wilayahnya adalah pustaka, maka kita nggak usah ke lapangan. Kita membangun teori, membangun konsep itu kita sini pustaka aja. Tapi kalau ingin apa namanya keluar ke lapangan, kita membangun dari teori aja ke lapangan. Misalnya gini, tadi ya contohnya misalnya tadi itu ya memang tadi ini konsep muraqabah dan relevansinya untuk mengatasi burnout syndrome pada Gen Z atas penggunaan apa namanya? Kata itu medsos. Nah, setelah kita mengkonsep itu bisa kita coba anak-anak itu. Kan muraqabah kan ada jalan-jalannya gitu. Mungkin dengan apa pikir, dengan apa, dengan membuat apa namanya, membuat kemudian tertentu. Ini dilaksanakan selama 40 hari. Gimana nanti hasilnya antar sebelum dan sesudah. Itu bisa menggunakan mix method. Kita membangun teori, coba mengaplikasikan, diujikan. Ya diujikan kepada diri sendiri dulu. Gimana rasanya? Misalnya 1 hari, mungkin kan 1 hari mungkin esok itu mungkin kalau anak-anak muda 3 jam, dikurangi dulu kan, dikurangi 2 jam sampai nanti benar-benar setengah jaman atau mungkin 10 menit. Itu gimana rasanya kesehatan jiwanya itu? Itu bisa pakai tulisan. Itu sangat bagus. Tapi sebenarnya kalau untuk kelas S1 untuk kalian memahami konsep aja itu sangat bagus. Nah, konsep mafhumul muraqabah dari Ghazali. Rujukannya ini. Itu sudah oke, nggak makbul ya. Untuk dikata tesis ditambahi. Relevansinya itu dikata tesis. Kalau yang tadi itu sudah luar biasa, sudah disebut muslim psikiater ya. Oke, itu ya. Satu kali lagi sebelum kita akhiri. Cukup ya. Sekarang kita absen. Terakhir ya. Fauzan izin Bargah Jundi Noval Iza Andika Kesehatan tidak ada hidayah Andika bikin lagi Masya Allah sama saya itu juga hatam sendiri ya tapi yang berbalik hatam baca lagi akhirnya saya nggak berani nggak berani jadi kecewa saya sesuatu kedua kan kenapa pengennya tidak berjaya Isaka Aftar hadir Ihsanuddin Nursi Izam Zamit Cuti apa? penelitian Menulis buku Andi Muhammad
Kalau menurut saya lulus dulu baru lulus hukum. Kewajibannya dulu menurut saya. Ba'dillah. Zikri Iftazani Rasha. Nah, sudah silah dalam itu masa jalan dengan hotel diri atau sambil itu deras maknanya. Semoga bisa di video selang waktu. Saling bantu teman-teman ya, saling bantu teman-teman. Ada apa punya 3 video, teman-teman nggak dapat juga itu mau jalur semua. Di semester semester 5 ya. Jawabnya untuk fokus. Makanya untuk fokus ke dalam tes kita itu apa? Tasawuf, filsafat, apa? Harus fokus. Konsilah dan talk di bernama Syafar Al-Qadir bin Hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.